Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Karisma Devi dengan nomor induk mahasiswa 193030202040. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai modul tentang micro-teaching untuk memenuhi tugas mata kuliah micro-teaching semester 5, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Langsung saja kita masuk pada modul pertama, yaitu mengenai perencanaan pembelajaran mikro. Ada kegiatan belajar 1, yaitu hakikat perencanaan pembelajaran. Sebelum kita masuk pada kegiatan belajar 1, modul pertama ini perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pembelajaran mikro atau micro-teaching secara teknis berangkat dari asumsi bahwa keterampilan-keterampilan mengajar yang kompleks itu dapat dibagi menjadi unsur-unsur keterampilan yang lebih kecil. Setiap jenis keterampilan dasar tersebut dapat dilatih untuk lebih efektif dan efisien dengan melalui pembelajaran mikro. Kemudian ada unsur-unsur pokok yang perlu dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran yang perlu kita ketahui, meliputi pengembangan tujuan pembelajaran, pengembangan isi atau materi pembelajaran, pengembangan metode atau media proses pembelajaran, serta pengembangan evaluasi pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan belajar 2, yaitu mengenai prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Jadi, prinsip perencanaan pembelajaran pada dasarnya merupakan kaidah ketentuan atau hukum yang harus dijadikan dasar pertimbangan oleh guru dalam mengembangkan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 terbagi menjadi 2 jenis, yaitu silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran, atau yang biasa disingkat dengan RPP. Kita masuk pada kegiatan pembelajaran yang ketiga, yang merupakan kegiatan belajar terakhir pada modul pertama ini, yaitu membahas tentang modul perencanaan pembelajaran. Pengembangan rencana pembelajaran dalam kegiatan belajar 3 ini berfokus pada penyusunan RPP sebagai pedoman operasional pembelajaran. Mengembangkan atau menyusun RPP pada dasarnya ialah mengembangkan 4 komponen pokok pembelajaran, yaitu yang pertama, mengembangkan tujuan atau kompetensi. Yang kedua, mengembangkan isi atau bahan ajar untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengembangkan metode, alat, media, dan sumber pembelajaran. Serta yang keempat, mengembangkan sistem penilaian. Kemudian, perlu diketahui pula langkah-langkah operasional dalam menyusun RPP, yaitu yang pertama, menetapkan identitas mata pelajaran, yang kedua, menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran, yang keempat, menetapkan materi atau bahan ajar, yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran, yang keenam, menetapkan metode, alat, media, dan sumber pembelajaran, serta yang ketujuh, menetapkan prosedur dan jenis penilaian. Selanjutnya, saya akan menerangkan sedikit mengenai modul kedua yang akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar 1. Di tahap ini, pokok bahasan berfokus pada tahap persiapan sebelum kita mulai mengajar. Baik, langsung saja masuk pada kegiatan belajar 1, yaitu keterampilan membuka pelajaran. Perlu kita garis bawahi, membuka pelajaran merupakan upaya guru untuk menciptakan suasana, siap mental, dan menimbulkan perhatian peserta didik agar terfokus pada hal-hal yang akan dipelajarinya. Tujuan membuka pelajaran pada intinya yaitu untuk menciptakan kondisi siap mental, memusatkan perhatian, dan menumbuhkan motivasi belajar peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Berikutnya kita masuk pada kegiatan belajar 2, yaitu mengenai keterampilan menutup pelajaran. Perlu diperhatikan, menutup pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran dengan maksud memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. Tujuan menutup pembelajaran antara lain adalah untuk memberikan pemahaman yang utuh,
memantapkan pemahaman peserta didik terhadap materi pokok, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran, dan untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan. Kemudian, masuk pada tahap kegiatan belajar terakhir pada modul ini, yaitu mengenai keterampilan menjelaskan. Perlu diperhatikan kembali, keterampilan menjelaskan pada dasarnya adalah mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Selanjutnya, kita masuk pada modul ketiga yang akan membahas keterampilan dasar mengajar 2. Kegiatan belajar 1 yaitu mengenai keterampilan variasi stimulus. Variasi stimulus pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam, sehingga memungkinkan peserta didik dapat merespon melalui alat indera dan cara yang bervariasi untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Berikutnya, masuk pada tahap kegiatan belajar 2, yaitu mengenai keterampilan bertanya dasar. Perlu diingat, kita harus menghindari beberapa kebiasaan buruk agar setiap pertanyaan yang diajukan dapat menjadi instrumen pembelajaran. Kebiasaan buruk tersebut seperti mengulangi pertanyaan sendiri, mengulangi jawaban peserta didik, menjawab pertanyaan sendiri, memancing jawaban serentak, pertanyaan ganda, serta menentukan peserta didik. Berlanjut pada tahap kegiatan belajar 3, yaitu mengenai keterampilan bertanya lanjut. Agar dapat mengembangkan jenis pertanyaan lanjutan, dapat merujuk pada klasifikasi tingkat pengetahuan dari Bloom, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, kita masuk pada modul keempat yang membahas keterampilan dasar mengajar 3. Langsung saja masuk pada tahap kegiatan belajar 1, yaitu mengenai keterampilan memberi penguatan. Pada dasarnya, penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap peserta didik. Bentuk penguatan itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu penguatan verbal dan penguatan nonverbal. Berikutnya, kita akan masuk pada kegiatan belajar 2, yaitu mengenai keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, pengertian diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan suatu proses pembicaraan yang teratur, melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan tujuan untuk berbagi pengalaman atau informasi dan pengambilan keputusan atau memecahkan suatu masalah. Kemudian masuk pada tahap belajar akhir atau kegiatan belajar yang ketiga, yaitu mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam pembelajaran kelompok kecil dan perorangan, ada unsur-unsur yang digunakan untuk menunjang pembelajaran tersebut. Antara lain, guru harus mempertahankan dirinya sebagai motivator, organisator, fasilitator, memanfaatkan multimetode dan media, memanfaatkan sumber yang bervariasi, mengembangkan komunikasi secara interaktif, serta mampu mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Selanjutnya, kita masuk pada modul kelima atau modul terakhir yang akan membahas mengenai keterampilan dasar mengajar keempat. Langsung saja masuk pada tahap kegiatan belajar 1, yaitu mengenai keterampilan mengelola kelas. Dalam pandangan modern, mengajar tidak hanya diartikan sebagai proses menyampaikan pengetahuan dari guru kepada peserta didik, melainkan mengajar ialah proses mengelola lingkungan pembelajaran agar terjadi interaksi dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Berikutnya masuk pada tahap belajar 2, yaitu mengenai merancang program pembelajaran mikro. Merancang pembelajaran mikro pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh calon guru maupun para guru dalam membuat persiapan, meliputi persiapan tertulis, pembuatan mikro atau FPP, maupun persiapan-persiapan yang menyangkut dengan teknis pelaksanaan, agar pada saat pembelajaran mikro dilaksanakan dapat berjalan secara lancar, serta membawa hasil yang efektif dan efisien. Kemudian masuk pada tahap kegiatan belajar ketiga atau kegiatan terakhir, yaitu mengenai perencanaan pembelajaran mikro dan format observasi keterampilan dasar mengajar. Ada 2 jenis persiapan yang harus disiapkan dan dipahami oleh pihak-pihak terkait dalam pembelajaran mikro, yaitu
persiapan pembelajaran mikro, dan penyusunan atau pengembangan format observasi yang akan dijadikan pedoman pengamatan bagi observer untuk mengamati peserta yang sedang dilatih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.